Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gemah Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya bisa menyapa Anda. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan dan dihilangkan segala bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat membaca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Surat ini sangat masyhur sekali dan khasiatnya sangat luar biasa sekali, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi rizki yang barokah, yang melimpah untuk kemaslahatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan semua urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraatiha duburas salawatil khamsi. Dan barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah duburas salawatil khamsi, setiap selesai sholat fardhu, sholat 5 waktu, yassarallahu amrahu, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan ekonomi, dan lain sebagainya, baik urusan-urusan yang bersifat duniawiyah atau urusan-urusan yang bersifat ukhrawiyah. Wa farraja hammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahannya, menghilangkan kegelisahannya, kebingungannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Jadi barang siapa yang istiqomah mengamalkan surat Alam Nashrah setiap selesai sholat fardhu, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesusahan, kegelisahan, dan kebingungannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Ya, bisa jadi tiba-tiba bisnisnya lancar, tiba-tiba usahanya maju, dan lain sebagainya. Itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa kali kita mengamalkannya? Ya, minimal 3 kali atau 7 kali. Yang penting istiqomah setiap selesai sholat fardhu. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk faedah yang kedua, dalam kitab ini juga diterangkan, wa man qara'aha dubura kulli sholatin tis'a marratin. Dan barang siapa yang istiqomah membaca atau mengamalkan surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat wajib, sholat fardhu, sebanyak 9 kali, fakkallahu usrahu, maka Allah akan melepas atau menghilangkan kesulitannya, ya, baik kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal pekerjaan, kesulitan dalam hal menjalani kehidupan, dan sebagainya, maka semua akan Allah hilangkan. Wa yassara rizqahu, dan Allah akan memudahkan rizkinya. Artinya
jalan yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang istiqomah mengamalkannya 9 kali setiap selesai sholat fardhu. Selanjutnya untuk faedah yang ketiga, dalam kitab ini diterangkan wa man qara'aha dubura kulli sholatin arba'ina marratan, dan barang siapa yang membaca surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah setiap selesai sholat fardhu sebanyak 40 kali, sab'ata ayyamin mutawaliyatin, selama 7 Allah berturut-turut. Artinya selama 7 hari itu tidak boleh putus walaupun cuma 1 kali. Aunahullahu ta'ala bila syakkin wala syubhatin, maka Allah akan menyugihkannya atau menjadikan dia kaya bila syakkin wala syubhatin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan. Artinya orang yang istiqomah membaca atau mengamalkan surat Al-Nasrah setiap selesai sholat fardhu sebanyak 40 kali selama 7 hari berturut-turut. Artinya selama 7 hari itu tidak boleh ada bolongnya, tidak boleh terputus walaupun cuma 1 kali. Maka ketika hal itu dilaksanakan, yang bersangkutan akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila syakkin wala syubhatin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk faedah yang keempat, di sini diterangkan wa min khawasiha, dan diantara khasiat membaca surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah, anna man ta'assara alaihi amrun min umurid dunya wal akhirah, barang siapa yang mengalami kesulitan dalam satu urusan, baik urusan itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia misalnya sempit dalam hal ekonomi, terlilit hutang yang banyak, atau mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Dan untuk urusan akhirat misalnya merasa dirinya lalai dalam hal ibadah, merasa sulit untuk bisa bangun malam misalnya, atau merasa sulit untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah atau sholat duha dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu terjadi, falyatawadda wal yusalli rak'atain, maka hendaklah ia mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini sholat sunatnya bebas, jadi sholat sunat hajat boleh, sholat sunat taubat juga boleh, atau sholat sunat mutlak juga boleh, yang penting sholat sunat 2 rakaat. Wa yaqra'u ba'dal fatihati ma tayassara, dan setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu, ia membaca surat apa saja yang sekiranya mudah bagi dia. Surat Al-Kafirun boleh, surat Al-Ikhlas juga boleh, atau surat Al-Kautsar juga boleh, surat apa saja yang penting mudah bagi yang bersangkutan. Thumma yajlisu mustaqbilal qiblati mutawajjihan ila Allah Ta'ala, kemudian setelah selesai sholatnya ia tetap duduk menghadap kiblat mutawajjihan ila Allah Ta'ala, dengan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawajjuh maksudnya menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqra'uha adada hurufiha, dan dalam duduknya itu ia membaca surat Al-Nasrah adada hurufiha, sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 102. Tsumma yas'alu hajatahu, kemudian setelah selesai lalu ia berdoa, meminta atau menghaturkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha tuqda bi'idhnillahi ta'ala, maka hajat itu akan dikabulkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengabulkan hajatnya, mensukseskan cita-citanya, mewujudkan segala harapan dan impiannya, barakah surat Al-Insyirah
atau surat Alam Nashrah. Selanjutnya untuk faedah yang kelima, dalam kitab ini diterangkan, wa man qara'aha kulla yaumin waqtad duha mi'atai marratin. Dan barang siapa yang istiqomah membaca surat Alam Nashrah setiap hari waktu duha, lebih tepatnya setiap selesai sholat duha, mi'atai marratin sebanyak 200 kali. Ra'a minha hadhil khawasul gharibata wal asrarul ajibah. Maka ia akan melihat khasiat-khasiat yang mencengangkan, wal asrarul ajibata, dan rahasia-rahasia ijabah yang menakjubkan. Artinya orang yang istiqomah mengamalkan surat Alam Nashrah setiap hari waktu duha, lebih tepatnya setiap selesai sholat duha dibaca sebanyak 200 kali, maka ia akan melihat banyak sekali kejutan-kejutan atau hal-hal yang sifatnya tak bisa dijangkau oleh akal dari datangnya rizki yang Allah berikan barokah mengamalkan surat Al-Insyirah. Semua ini terjadi tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini antara lain faedah yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Insyirah. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Nah, kalau deskripsinya muncul tidak sempurna, maka deskripsi itu diketuk lagi, maka itu nanti akan keluar dengan keadaan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan menuntun kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.